diri kita buat tahu kalau keputusan kita tuh benar apa enggak. Ya, Nah, tapi kadang makin kayak kita yakin kalau kita bener, itu ternyata, bias doang. ya. Nah, menurut Bro itu gimana cara ngebedain keputusan yang benar-benar lahir dari clarity, bukan dari bias atau ego pribadi itu gimana? Oke. Jadi pertanyaan pertama, kalau tukeran posisi dengan punya usaha distribusi yang udah 20 tahun, grup-grupnya harusnya lumayan besar ya, distribusinya Mayora dan lain-lain Nah. snack-snacknya. Jawaban pertama adalah, ini agak sedikit berbeda kalau lu tanya orang lain. Kalau gua kan orangnya pragmatis ya, gua akan pasti 100% lanjutin usahanya, gitu. Misal bener-bener tukeran nih, gua harus mulai ya kan. Itu kan udah ada sesuatu yang di depan mata, gitu. Bukan berarti misalnya orang tua lu tuh punya usaha terus langsung lu kayak, "Enggak, saya mau sendiri," gitu. Itu menurut gua nggak seperti itu nggak efisien. Alangkah lebih enaknya emang udah ada basis usahanya gitu. Kalau bisa dipelajarin lebih dalam dan kalau bisa di-grow bisnis distribusinya. Itu yang pertama. Dari sini ini kan menghasilkan apa? Cash. Karena bisnis kan menghasilkan cash, free cash flow keluar. Nah, free cash flow-nya ini gua akan pakai untuk bisa berinvestasi. Mmm. Karena kan bisnisnya lu nggak kontrol semua. Basically masih punya orang tua. Tapi kalau lu bisa besarin ini ya pasti mereka juga bangga dan senang. Lu bisa negosiasi lah nanti. Karena ke depannya toh harus turunin juga kan ke depannya. Nah, ini bisa dipakai nih disisihin cash flow-nya untuk belajar investasi. Karena kalau gue lihat banyak anak-anak konglomerat gitu, mereka banyak yang udah punya basis bisnisnya, lalu anak-anaknya tuh fokus berinvestasi malah. Jadi anak-anaknya lanjutin bisnis grup besarnya dengan mereka berinvestasi di banyak hal yang lain. Nah, ini yang harus dilakukan. Kenapa? Karena bisnis itu ada siklusnya, gitu. Kalau misalnya gue nanti jadi seorang orang tua, gue nggak akan paksa sih sebenarnya anak untuk lanjutin atau enggak. Tapi kalau bisa dilanjutin lebih baik, gitu. Tapi yang pasti bisa berjalan terus adalah cash flow yang lu punya hasil investasi. Karena itu berbeda, itu tahan siklus. Contohnya misalnya kripto nih jelek nih di ke depan. Ya. Kita berdua akan pindah ke hal yang lain, humanoid lah apa. Kita tuh nggak stick di satu. Kita nggak punya idealisme atau ideologi harus yang begini. Tapi ya so far kita ngeliat ini opportunity-nya paling besar. Kita lihat CZ kekayaannya kan luar biasa kan. Sekarang BNB udah 1.300 udah naik lagi tuh. Forbes saja telat tuh hasil listingnya karena naiknya cepat sekali. Mungkin dia udah belasan sekarang. Itu kan di Forbes, tapi kalau di realnya, itu kan cuma valuasi dia dari BNB. Valuasi dari Binance-nya berapa? Yang sekarang berubah Binance Labs-nya berapa? Jadi jawabannya investasi itu game yang berbeda. Gue akan pisahkan di otak gue antara usaha, bisnis, sama investasi. Karena orang tuh selalu punya dua. Gitu. Misalnya Pak Toto punya DCI. Gitu. Tapi beliau juga berinvestasi di tempat yang lain. Sempat berinvestasi di Google juga, dan lain-lain. Jadi selalu bisa dipisahin nih antara cash flow dan juga investasi. Jadi fokus gedein cash flow-nya dari distribusi dan gue akan fokus investasi yang lo lakukan sekarang. Itu menurut gue udah paling cepat jalan ke 100M. Karena kalau lo investasi